Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus, dalam kemuliaan yang semakin besar. Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 18. Topik renungan kita hari ini adalah dengan tujuan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, tujuan hidup orang Kristiani adalah mengerjakan rencana Allah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Buku Rick Warren, The Purpose-Driven Life secara mengejutkan bertahan lama dalam daftar buku terlaris.
Gebrakan yang fenomenal itu mengingatkan kita bahwa orang percaya dan orang tak percaya sebenarnya memiliki kerinduan yang sama untuk mengetahui tujuan hidup yang jelas. Kita semua ingin tahu apakah kita menjalani hidup yang bermakna. Hidup ini hanya menjadi rutinitas belaka bila tidak ada pemahaman yang kuat akan panggilan dan tujuan hidup. Dengan menjadi pengikut Yesus, kita mendapatkan keuntungan nyata karena memiliki keyakinan akan tujuan hidup. Katekismus Westminster menyimpulkannya dengan baik ketika menyatakan bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Memuliakan Allah berarti mewujudkan karakter, kehendak, dan cara-caranya dalam segala kelakuan kita. Paulus mengingatkan kita bahwa karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dalam kemuliaan yang semakin besar, kita memiliki tujuan hidup agar sesama kita melihat seperti apa Allah saat mereka mengamati dan mengalami kasih-Nya melalui kita. Sungguh, kehormatan yang besar untuk mencerminkan kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebenaran Allah kepada dunia yang hatinya tertutup bagi kebenaran Allah. Tujuan hidup kita adalah menunjukkan kepada dunia betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Dia. Itulah hidup yang berdasarkan suatu tujuan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar." Paulus menulis surat kedua kepada jemaat di Korintus untuk menanggapi beberapa masalah dan pertanyaan yang muncul dalam komunitas tersebut. Salah satu topik yang dibahas dalam surat ini adalah perbandingan antara Perjanjian Lama, yaitu hukum Taurat, dengan Perjanjian Baru dalam Yesus Kristus. Ayat terletak di bagian akhir dari sebuah pengajaran yang diberikan oleh Paulus mengenai perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam konteksnya, Paulus menggambarkan bagaimana orang percaya dalam Kristus memiliki akses ke kemuliaan Tuhan yang lebih besar daripada orang-orang Israel pada masa Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan di atas Gunung Sinai, dan wajahnya bersinar setelah mengalami kehadiran Tuhan. Namun, sinar itu perlahan-lahan memudar, dan hukum Taurat dianggap sebagai perintah yang membawa kebinasaan karena manusia tidak mampu mematuhinya sepenuhnya. Dalam Perjanjian Baru, melalui iman dalam Yesus Kristus, orang-orang percaya mengalami transformasi yang lebih besar. Mereka mengalami pembaharuan batinia oleh Roh Kudus, dan mampu mencerminkan kemuliaan Tuhan secara lebih nyata. Dalam ayat ini, Paulus mengungkapkan bahwa ketika orang percaya mengalami pertumbuhan rohani, mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya kemuliaan Tuhan tersebut tidak luntur atau memudar seperti sinar di wajah Musa. Pernyataan Paulus ini mengandung makna bahwa ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengalami transformasi dalam karakter dan sikap kita. Kemuliaan Tuhan tercermin dalam hidup kita saat kita hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilainya, seperti kasih, kebenaran, kekudusan, kerendahan hati, dan kesetiaan. Dalam konteksnya, Paulus ingin menekankan bahwa orang-orang percaya dalam Kristus memiliki pengalaman yang lebih dalam dan lebih ajaib dibandingkan dengan Perjanjian Lama. Jadi,
Latar belakang yang melatar belakangi Paulus menulis pernyataan tersebut adalah untuk menggambarkan perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan bagaimana orang-orang percaya dalam Kristus dapat mengalami transformasi rohani yang menghasilkan pencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maksud dan tujuan Paulus menulis pernyataan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, adalah untuk menggambarkan transformasi rohani yang terjadi pada orang percaya dalam Kristus dan bagaimana itu memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks yang lebih luas dari pasal tersebut, Paulus membahas perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan bagaimana orang percaya dalam Kristus memiliki akses ke kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dalam ayat ini, Paulus menyatakan bahwa kita, sebagai orang percaya, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Muka yang tidak berselubung dapat diartikan sebagai keadaan di mana kemuliaan Tuhan tidak terhalang atau tersembunyi dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus dan diubah oleh kuasa Roh Kudus, karakter dan sifat Tuhan mulai tercermin dalam hidup kita. Kita menjadi saksinya di dunia ini melalui sikap, tindakan, dan perkataan kita. Maksud Paulus adalah menggambarkan pentingnya transformasi rohani dalam kehidupan orang percaya. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk mendorong jemaat di Korintus untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan jelas dan terang. Paulus ingin mereka menyadari bahwa kehidupan baru dalam Kristus memengaruhi segala aspek kehidupan mereka, sehingga orang di sekitar mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup mereka. Pernyataan ini juga memberikan pengharapan dan dorongan kepada orang percaya bahwa mereka memiliki akses kepada kekuatan Roh Kudus untuk mengalami transformasi yang nyata. Melalui hubungan dengan Kristus dan pengaruh Roh Kudus, mereka dapat hidup sebagai saksi yang efektif bagi kemuliaan Tuhan dalam dunia ini. Jadi, maksud dan tujuan Paulus dalam menulis pernyataan ini adalah untuk mengilustrasikan transformasi rohani yang terjadi pada orang percaya dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari nas hari ini, yakni: pertama, transformasi rohani. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya transformasi rohani yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus dan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, karakter dan sifat Tuhan mulai tercermin dalam hidup kita. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak hanya berfokus pada perubahan luar, tetapi juga pada pertumbuhan dan perubahan batiniah yang dituntun oleh Roh Kudus. Kedua, kemuliaan Tuhan. Paulus menekankan bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki akses ke kemuliaan Tuhan yang lebih besar melalui perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan ini tidak hanya berarti kilauan atau sinar fisik, tetapi mencerminkan sifat-sifatnya yang agung, seperti kasih, kebenaran, kekudusan, dan kuasa. Hal ini mengajak kita untuk hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai Tuhan tersebut, sehingga orang di sekitar kita dapat melihat dan mengenalnya melalui hidup kita. Ketiga, tanggung jawab sebagai saksi. Pernyataan ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi yang efektif bagi kemuliaan Tuhan di dunia ini. Ketika kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan jelas dan terang, kita menjadi saluran melalui mana orang lain dapat melihat dan mengalami hadirat Tuhan. Hal ini menantang kita untuk hidup dengan integritas,
kekudusan, dan kasih sehingga orang lain dapat tertarik kepada Kristus melalui hidup kita. Keempat, hubungan pribadi dengan Tuhan. Pernyataan ini menyoroti pentingnya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam persekutuan yang dalam dengan Kristus dan diperbaharui oleh Roh Kudus, kemuliaan Tuhan dapat tercermin dalam kehidupan kita. Hal ini mengajak kita untuk menjaga dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa, bacaan Alkitab, persekutuan gereja, dan praktik rohani lainnya. Karena itu, nas hari ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan jelas dan terang di dunia ini. Tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Dasar sangat menentukan hasil. Jika dasarnya kuat dan kokoh, maka hasilnya pun akan menyenangkan. Sebaliknya, jika dasarnya rapuh dan keropos, maka kita akan menuai kekecewaan dan penderitaan. Paulus merasakan betapa penting menetapkan dasar iman bagi jemaat di Korintus. Ini ditegaskan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 17. Jemaat Korintus berdiri karena kasih karunia Allah. Karenanya, ia harus menyadari dua hal. Pertama, pentingnya membangun jemaat di atas dasar yang kokoh, yaitu Kristus. Kedua, bagaimana tiap-tiap orang memperhatikan kualitas pembangunan di atas fondasi tersebut. Menggunakan standar yang Allah tetapkan dalam proses pembangunan jemaatnya. Yesus adalah dasar dan fondasi iman setiap orang percaya. Ada banyak berkat yang kita peroleh jika kita mendasari semua kehidupan kita kepada Yesus. Sama seperti sebuah gedung, kehidupan juga memerlukan fondasi atau dasar yang kuat. Dasar bangunan kehidupan kita adalah pribadi Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena kekuatan kasih karunia Allah, Paulus melayani pemberitaan Injil Yesus Kristus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Paulus meletakkan satu-satunya dasar rohani yang dapat diandalkan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang mencoba untuk meletakkan dasar yang lain bagi kehidupan mereka. Beberapa orang menggunakan kekayaan, yang lain kepintaran manusia, ada pula yang memakai dasar kekuatan dan pengaruh pribadi. Usaha yang sia-sia ini adalah seperti berusaha membangun sebuah gedung di atas pasir. Kehidupan kita memerlukan dasar batu karang yang kokoh. Dan sejak semula, Allah sudah menyiapkannya bagi kita. Daud mengalami hal ini dalam perjalanan hidupnya ketika ia mengandalkan Tuhan. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Karena hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ketika Daud berada dalam situasi yang sangat berat, ketika masalah melanda dirinya, Daud berseru kepada Allah. Ia memandang kepada Allah supaya menjadi gunung batu di mana ia dapat berdiri di atas gelombang masalah yang melanda. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud berdiri di atas Tuhan saja sebagai dasar rohani yang kokoh, berdiri dengan iman bahwa ia tidak akan celaka. Tentunya gambaran paling luar biasa mengenai Tuhan sebagai batu karang bagi umatnya ada pada diri Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia.
Nabi Yesaya menubuatkan rencana Tuhan ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir di Betlehem. Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, tidak akan gelisah. Yesus adalah dasar yang terbukti, yang teguh dan yang tak ternilai. Sekarang, setiap orang yang berdiri di atas dia dalam iman tidak akan gelisah mencari-cari dasar tempat meletakkan kaki mereka. Karena itu, pastikan diri dan hidup kita diletakkan pada dasar yang kokoh, yakni pada diri Yesus Kristus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kehadiran Roh Allah di suatu tempat atau di dalam pribadi manusia, maka Roh itu akan memerdekakan kita dari suatu belenggu dan kuasa maut dan dosa. Roh Allah berperan membebaskan kita dari jerat dan kuasa dosa itu agar kita bisa merdeka. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang dengan rela diperbudak oleh dosa atau orang lain. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Nas hari ini memberikan beberapa pelajaran bahwa dengan kehadiran Roh Allah akan memberikan kemerdekaan bagi kita, seperti: pertama, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perbudakan dosa. Semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling parah diakhiri dengan kematian. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di neraka atau Gehenna, terbakar dalam api yang tak pernah padam untuk selama-lamanya. Kedua, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari penghukuman dosa. Apa itu? Itu adalah kematian kekal. Itu adalah penderitaan di neraka untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Namun, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, barang siapa percaya diselamatkan. Dan dengan tegas Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketiga, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari rasa bersalah. Dapatkah batu-batu karang dan gunung-gunung menyembunyikan kita dari hari penghakiman Allah yang Maha Kuasa? Apakah batu-batu karang dan gunung-gunung dapat menutupi dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita? Seluruh generasi atau seluruh manusia merasakan di dalam jiwa mereka bahwa perasaan bersalah dan terhakimi akan dosa-dosa ada di dalam hati. Itu adalah sensitivitas moral kita. Kesadaran akan moral yang rusak dan bobrok bersifat universal. Kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan sedang sekarat. Baik pikiran, hati, kehendak dan hidup kita semuanya itu telah jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen secara positif seharusnya tidak terus-menerus hidup dalam perasaan bersalah ketika ia percaya. Orang Kristen bukan hanya diselamatkan atau dibebaskan dari perbudakan dan penghukuman, namun secara positif mereka telah diampuni atau dibebaskan dari rasa bersalah. Keempat, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perhambaan hukum Taurat. Banyak orang jujur karena takut polisi. Banyak orang tertib karena takut dilihat orang lain.
Banyak orang kelihatannya alim karena tetangganya. Seperti itulah cara hidup orang yang berada di bawah perbudakan hukum Taurat. Mereka melakukan kebaikan atau keagamaan mereka oleh karena tuntutan dari hukum, dan bukan kesadaran yang murni keluar dari dalam hatinya yang paling dalam. Bahkan tidak sedikit orang yang menyebut dirinya Kristen, namun hidup seperti halnya hidup di bawah perbudakan hukum Taurat. Seperti itukah kita? Jika itu adalah kita, maka kita belum merdeka. Kita belum dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat. Dimerdekakan dari Taurat artinya, kita hidup benar bukan oleh karena tuntutan dari sesuatu yang berada di luar diri kita, misalnya hukum, namun kita hidup benar oleh karena hati kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan yang senantiasa memancarkan kebaikan, kebenaran dan kesucian. Orang yang belum dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat mungkin memiliki citra yang baik. Orang melihat dia sebagai orang yang baik, penuh kasih, alim, taat agama dan sebagainya. Namun tanpa kelahiran kembali atau dimerdekakan oleh Roh Tuhan, ia tidak akan memiliki integritas yang sejati. Ukuran watak seseorang yang sesungguhnya adalah apa yang akan dilakukannya kalau dia tidak akan ketahuan. Kelima, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari ketakutan akan kematian. Betapa banyaknya orang yang adalah budak dari rasa takut akan kematian. Separuh dari manusia di dunia ini takut akan kematian. Siapakah orang yang tidak takut akan kematian? Hanya orang yang telah percaya kepada Tuhan atau telah diselamatkan yang tidak takut akan kematian lagi. Orang Kristen sejati atau orang yang telah memperoleh keselamatan agung dari Tuhan melalui kelahiran kembali dan pertobatan sejati adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari rasa takutnya akan kematian yang menjadi sesuatu yang umum dalam insting kehidupan manusia. Karena itu, terimalah Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kita, maka Ia akan membebaskan kita. Saya akan memberi ringkasan dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini, yang kemungkinan dibantu oleh Timotius. Surat 2 Korintus ini kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu tahun 55 sampai 57. Gereja Korintus dirintis sekitar tahun 52, ketika Paulus mengunjungi daerah ini pada perjalanan misinya yang kedua. Dia tinggal di sana sekitar 1,5 tahun, di mana untuk pertama kalinya ia bisa tinggal di tempat tertentu selama yang ia mau. Catatan mengenai kunjungan dan sejarah berdirinya gereja Korintus bisa ditemukan di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ayat 18. Dalam surat kedua kepada jemaat Korintus, Paulus mengungkapkan kelegaan dan sukacitanya karena jemaat Korintus merespon surat tegurannya dengan sikap yang positif. Surat ini ditujukan kepada mereka untuk membahas masalah yang memecah belah jemaat, yang terutama disebabkan para rasul palsu yang menyerang kredibilitas Paulus, menimbulkan perselisihan di antara jemaat, dan mengajarkan doktrin sesat. Mereka mulai mempertanyakan ketegasannya dalam bersikap, berkata-kata, dan keengganannya menerima dukungan dari jemaat Korintus. Paulus juga menegur sekelompok jemaat yang belum bertobat dari perilaku yang tidak bermoral. Paulus sangat bersukacita ketika tahu dari Titus kalau sebagian besar jemaat tidak lagi memberontak terhadapnya. Paulus meyakinkan mereka kalau apa yang ia lakukan kepada mereka selama ini adalah bentuk pernyataan kasihnya yang tulus. Ia juga menegaskan soal kerasulannya, karena sebagian jemaat meragukan otoritasnya.
2 Korintus 3 ayat 5 berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 13 ayat 4 berkata, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Setelah memberi salam kepada jemaat Korintus dan menjelaskan kenapa ia tidak mengunjungi mereka sesuai rencana semula, Paulus menjelaskan hakikat pelayanannya. Kemenangan Kristus dan ketulusan di hadapan Allah menjadi corak utama pelayanannya kepada gereja. Dia membandingkan antara kemuliaan dari pelayanan yang memimpin kepada pembenaran di dalam Kristus dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman di dalam Taurat. Paulus tetap teguh menyatakan imannya di tengah-tengah penganiayaan yang harus ditanggungnya karena pelayanan ini. Pasal 5 menyatakan dasar iman kekristenan mengenai ciptaan baru dan realitas adanya pembenaran dari Kristus bagi dosa-dosa kita. Pasal 6 dan 7 berisi mengenai pembelaan Paulus dan pelayanannya. Sekali lagi, ia kembali mengingatkan jemaat Korintus akan kasih-Nya yang tulus kepada mereka dan karenanya menyerukan mereka supaya bertobat dan hidup dalam kekudusan. Dalam pasal 8 dan 9, Paulus menyerukan jemaat Korintus untuk mengikuti teladan jemaat di Makedonia dan turut mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ia mengajari mereka prinsip dan upah dari kemurahan hati. Paulus mengakhiri suratnya dengan mengingatkan soal otoritasnya atas mereka dan mempertanyakan kesetiaan mereka kepadanya di tengah-tengah gencarnya perlawanan dari para rasul palsu. Dia menyebut dirinya orang bodoh, karena dengan sengaja harus membanggakan garis keturunannya dan penderitaan yang ditanggungnya karena Kristus. Dia mengakhiri kisahnya tentang penglihatan dan pernyataan yang diterimanya langsung dari Allah. Ia juga menyinggung soal duri dalam dagingnya, yang diizinkan tetap ada dalam hidupnya supaya ia tidak meninggikan dirinya. Pasal terakhir berbicara tentang seruan kepada jemaat Korintus untuk memeriksa dirinya masing-masing apakah mereka tetap tegak di dalam iman atau tidak. Ia mengakhiri suratnya dengan doa berkat supaya mereka bisa senantiasa hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Melalui surat penggembalaannya, Paulus berulang kali merujuk hukum Musa, membandingkannya dengan keagungan Injil Kristus dan keselamatan melalui anugerah. Di 2 Korintus 3 ayat 4 sampai ayat 11, Paulus mengkontraskan antara hukum Taurat dengan penjanjian anugerah, menyatakan hukum Taurat itu membinasakan, sementara Roh memberi hidup. Hukum Taurat itu pelayanan yang memimpin kepada kematian,
terukir dengan huruf pada loh-loh batu, karena hanya menyatakan soal dosa dan penghukuman. Kemuliaan hukum Taurat memang menyatakan kemuliaan Allah. Tapi, pelayanan Roh Kudus lebih mulia karena menyatakan belas kasihannya, anugerahnya, dan kasihnya dengan menyediakan Kristus sebagai penggenapan janji dari hukum Taurat. Surat ini yang paling banyak menceritakan kisah pribadi Paulus dan hanya menyinggung sedikit mengenai doktrin pengajarannya. Kita bisa mengenal pribadinya dan pelayanannya lebih mendalam melalui surat ini. Ada beberapa hal dari isi surat ini yang bisa kita pelajari dan kerjakan dalam kehidupan masa kini. Pertama, mengenai penata layanan, bahwa ia tidak terkait pengorbanan materi saja, tapi juga terkait pengorbanan waktu. Penduduk Makedonia tidak hanya memberi dengan murah hati, tetapi juga memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Selain mempersembahkan semua yang ia miliki kepada Allah, orang Kristen juga harus mempersembahkan seluruh hidupnya. Allah tidak membutuhkan harta kita. Ia Maha Kuasa, Ia menginginkan hati kita, yang bersedia melayani, berkorban, dan mengasihi. Penata layanan dan persembahan kepada Allah itu melebihi sekedar soal materi. Allah memerintahkan kita untuk memberikan persepuluhan, dan Dia berjanji untuk memberkati ketika kita bersedia taat. Lebih dari itu, Allah menginginkan 100%. Dia menginginkan supaya kita bersedia memberi segalanya. Semua yang ada pada kita. Kita seharusnya menghabiskan hidup ini hanya untuk melayani Bapa. Jangan hanya bisa memberi dari penghasilan kita, tapi hidup kita hendaklah menjadi cermin dari adanya keserupaan dengan Kristus. Hendaknya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, gereja, dan pelayanan yang terkait amanat agung. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur.
Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.